Selamat siang pemirsa, kembali bersama saya Luhintan Fitratul Kuliah di Berita Hot News untuk menggambarkan berita-berita yang teraktual, tajam, dan terpercaya akan kami sajikan dan kami rangkum dalam Hot News siang ini. Kami awali berita dari SMK Negeri 1 Probolinggo. Pemirsa, ternyata minat baca SMK Negeri 1 Probolinggo cukup tinggi. Minat baca siswa SMK Negeri 1 Probolinggo terhadap buku relatif tinggi dari narasumber dan data yang terpercaya. Dari narasumber terpercaya didapatkan data bahwa minat baca siswa rata-rata 186 siswa per hari. Itu berarti sekitar 12,4%. Dari angka ini kita bisa menyimpulkan bahwa minat baca siswa SMK Negeri 1 cukup tinggi. Hal ini kita bandingkan dengan rata-rata minat baca warga Kota Probolinggo yang hanya 0,22%. Ada beberapa faktor yang membuat minat baca siswa di SMK Negeri 1 tinggi. Di antaranya, ruang perpustakaan yang nyaman serta koleksi buku-buku yang memadai. Menurut petugas perpustakaan SMK Negeri 1 Probolinggo, di ruang perpustakaan ini disediakan AC dan WiFi. Hal ini membuat siswa menjadi nyaman dan betah membaca di sana. Selain itu, kata beliau, koleksi buku-buku di perpustakaan cukup memadai. Tak heran bila setiap hari siswa yang berkunjung di sana 186 siswa per harinya. Halo pemirsa, selamat siang. Kembali lagi dengan saya Merlina Ismi. Saya di sini sudah berada di lokasi Perpustakaan SMK Negeri 1 Probolinggo, yaitu Perpustakaan Srikandi. Mari ikuti saya untuk mengulik apa saja kegiatan yang ada dalam perpustakaan tersebut. Simak berikut. Oke pemirsa, kali ini kita sudah berada dalam ruangan perpustakaan Srikandi. Bisa kita lihat di sini banyak rak-rak buku yang sudah disediakan oleh pihak Perpustakaan Srikandi untuk menunjang kenyamanan para pembaca atau siswa-siswi yang berada di SMK Negeri 1. Di sini juga sudah ada meja dan kursi sebagai sarana. Di sini ada rak-rak buku yang sudah disediakan oleh Perpustakaan Srikandi dan sudah diberi kode atau judul-judul buku untuk membantu memudahkan para siswa-siswi bila ingin membaca. Baik pemirsa, saya di sini sudah bersama dengan salah satu pengunjung perpustakaan Srikandi, yaitu dengan siapa? Namanya Alia Dwi Septriani dari Sekolah Satu. Saya bisa bertanya sebentar kepada kakak. Bagaimana tanggapan kakak? Apakah kakak setuju dengan tata tertib perpustakaan ini? Setuju, karena kan peraturan di perpustakaan ini sangat menjamin anak-anak untuk menjaga kedisiplinan sama tata cara ngomongnya. Kakak nyaman gak sih membaca atau belajar di perpustakaan ini dan apa di tempat ini? Nyaman karena fasilitas di dalam perpustakaan ini sangat lengkap, apalagi ada fasilitas AC, WiFi gitu. Kayak belajar di sini juga membantu. Terima kasih kakak. Baik, kak dengan siapa? Dengan Egi. Oke, kalau boleh tahu ini kakak lagi ngapain? Lagi kerja kelompok sama teman-teman. Kakak nyaman gak sih di sini? Lumayan. Oke, kalau menurut kakak nih, apa yang kurang dari perpustakaan Srikandi ini? Kekurangannya ya kayak kan mungkin ya ini perpustakaan kan emang nggak dibolehin untuk rame-rame kan buat untuk ya diam senyap. Nah, tapi itu emang kekurangan dari murid-muridnya. Murid-muridnya tuh setelah masuk ke perpus itu kadang nggak diem, kadang rame gitu kan. Heboh ya Iya. mereka ya kak? Oke. Terima kasih kak. Ya, sama-sama. Oke pemirsa, kali ini saya sudah bersama dengan Ibu Kinasi selaku koordinator perpustakaan Srikandi. Di sini saya akan berbincang seputar perpustakaan Srikandi. Jadi di sini saya menanyakan mengenai sistem absensi. Mengapa di perpustakaan Srikandi ini menggunakan absensi digital? Di perpustakaan Srikandi menggunakan absensi digital karena itu lebih memudahkan kami untuk mendata siapa saja yang datang ke perpustakaan, siapa saja yang meminjam buku di perpustakaan. Kemudian nanti itu akan menjadi data kami untuk memberikan reward kepada pengunjung terbanyak, pengunjung tersering, atau peminjam buku terbanyak atau tersering seperti itu. Kedua itu mengenai data tertentu. Kira-kira di sini ada atau tidak bisa satu anak yang melanggar terus
Lalu tindak lanjutnya itu seperti apa? Kalau tata tertib sudah jelas bahwa perpustakaan tempat untuk belajar, membaca buku, dan bukan untuk tempat untuk tidur. Nah, kalau untuk anak-anak yang sering melanggar selama ini masih belum ada, dan saya harap tidak akan ada anak yang melanggar sampai berulang kali meskipun sudah diingatkan seperti itu. Ya, yang menjadi tantangan ibu saat perpustakaan itu hampir penuh dikunjungi siswa. Tantangannya ya kalau perpustakaan banyak yang mengunjungi dan rata-rata biasanya satu kelas penuh yang mengunjungi, kemudian di jam yang sama ada kelas lain yang juga akan ke perpustakaan. Itu yang membuat kami sebagai pengelola perpustakaan kadang juga bingung. Jika ditolak itu nanti mereka mengatakan bahwa perpustakaan tidak ramah. Jika tidak ditolak, mereka juga tidak punya tempat untuk belajar begitu. Jadi ya terserah mereka, kembali lagi kepada mereka. Kamu mau belajar di sini dengan keadaan yang ramai seperti itu, atau kamu memilih tempat lain untuk belajar. Jadi untuk solusinya itu kembali ke murid. Iya, solusinya kembali ke siswa. Tapi dari awal kita peringatkan, jika memang di perpustakaan hanya untuk duduk-duduk dan tidak mengerjakan soal atau mencari wifi, ya silakan saja kembali ke kelas. Untuk pengunjung rata-rata setiap hari itu sampai berapa? Kalau pengunjungnya sih, karena tadi kita sudah memakai data digital, selama ini yang saya lihat, yang kami lihat itu minimal itu 100 pengunjung per hari. Karena di jam pertama misalkan ada 2 kelas saja sudah berapa? 36 kali 2 72. Jam berikutnya ada lagi, belum lagi untuk mereka yang meminjam buku, mau membaca. Kalau untuk yang meminjam buku itu Kalau meminjam buku sih tidak sebanyak pengunjungnya ya, karena rata-rata dari mereka itu yang dipinjam novel. Kalau novelnya sudah tamat, sudah selesai semua dibaca yang ada di perpus, ya dia tidak pinjam lagi. Pinjamnya juga buku yang mungkin motivasi dan lain sebagainya. kan ibu sebagai koordinator perpustakaan, jadi ibu punya tanggung jawab untuk meningkatkan minat baca siswa-siswa SMK Negeri 1. Sejauh ini apa Bu ya langkah-langkah yang dilakukan oleh perpustakaan Sri Kandi? Kalau langkah-langkahnya sih kita cenderung ke memenuhi permintaan anak-anak ya, atau pengunjung. Anak-anak itu seringkali mengajukan judul novel kepada kita untuk minta dibelikan. Jadi dengan begitu, insya Allah kita sudah bisa mewadahi keinginan mereka. Kan ini perpustakaannya besar Bu ya. Kira-kira kalau ramai penuh itu nampung berapa banyak siswa? Nampungnya bisa 3 kelas. Biasanya sih rebutan, mereka itu bisa 3 kelas, bisa lebih, karena misalkan 2 kelas penuh ya, ada yang 1 kelasnya ya separuh, 1 kelas lagi separuh. Kalau 3 kelas aja 110-an ya, 110. Sedangkan kursi di sini tidak sebanyak itu, kecuali kalau di Teknopark mereka bisa lesehan. Dan pun di sini mereka juga lesehan pakai bimbak. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau mengganggunya Bu ya. Sama-sama. Oke pemirsa, jadi seperti itulah perbincangan kami untuk mengulas tentang perpustakaan Sri Kandi. Dan yang dapat saya laporkan, saya kembalikan ke Luhintandi Studio. Berita tadi menutup acara Hot News siang ini. Ikuti terus berita-berita hangat hanya di Hot News. Saya Luhintan Fitratul Kuliah pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.